bolong ya, bolong perutnya. dalam. Memprihatinkan. Berikut penjelasannya. Timbul pecah. Tuh, ini 3 penyakitnya. Kalau kamu tak apa? Dokter juga? Oh, karena sering disayang sama dokter ya? Oh, enggak. Wah. Wonder Woman. Oh, Wonder Wonder Woman. itu jendela. Iya, woman. Ya, woman wanita, berarti jendela wanita. Jendela wanita. Oh ya, sudah. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin saya Amdal dari Rasyad. Kebetulan pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang paling istimewa. Iya. Ces dulu, Ces. Dia lagi sakit tapi dia bela-belain ke sini. Mungkin ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Dari wilayah kok saya mau menangis ya? Belum. Enggak serius. Enggak, saya ingat kisah anak ini. Mungkin bisa melihat di YouTube ini yang pernah saya tayangin ya. Kisah si putri kecil ini. Saya ingat gitu. Ini mereka di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Siapa namanya? Sally. Nama kamu Putri ya? Nama kamu siapa? Raisa. Nama-nama Muslim semua ya. Subhanallah, cantik semua ya malam ini. Ya, mungkin ada sesuatu yang kamu ingin sampaikan. Pengen cepat sembuh aja. Karena proses buat adik-adik saya itu saya sendiri. Iya. Terus terang saya mendengar dalam cerita dari Biasi ya, tetangga kamu ya, kamu seorang tulang punggung gitu. Iya. Iya. Bisa kamu ceritakan kisah-kisah dari awal kamu menjadi tulang punggung seorang keluarga? Dari mulai bapak udah gak kerja, Iya. itu aku yang kerja sendiri. Karena sakit kan ini, terus mama juga sakit almarhum waktu itu. Iya. Jadi bersamaan sakit. ya sempat bareng sakit. Iya. Terus bapak juga sempat kena operasi tangannya, sempat juga. Itu aku yang ngurus semua. Jadi sambil kerja sambil ngurusin orang tua yang lagi sakit. Terus itu menyangkut masalah ibu kamu sampai almarhum. Bagaimana ceritanya itu? Sakitnya itu pertama paru-paru. Setahun. Ya. Sempat sembuh ya? Sempat sembuh karena emang kontrol berobat, gak putus karena paru-paru kan gak boleh putus obatnya. Iya. Kedua emang mama punya riwayat saraf di kaki saraf kejepit. Oh, iya. Sama ini penyakit kulit. Oh iya, Jadi, komplikasi ya? Iya. Tadinya ngasih obatnya salah, jadi kena kulit ngaruhnya. Oh iya. Terus bagian tulangnya udah dilariin ke ortopedi. Iya. Tapi nggak ada perubahan, sempat dirawat. Iya. Jadi nggak adanya pas lagi sakit saraf kejepit kalau Saraf. paru-parunya enggak. Terus waktu di rumah sakit siapa yang jagain ibu? Aku udah deh gantian. Kamu sendiri? Terus status kamu itu udah single parent atau bagaimana? Single parent Sudah single parent. Terus anak kamu kan masih kecil juga ya waktu itu? sama bapak di rumah sama adik-adik Gitu yang ya? ngurusin. Karena kan emang gimana ya? Cuma Sally yang paham, cuma Sally yang bisa, cuma Sally yang handle. Jadi sama Sally yang megang semua.
Karena waktu itu Bapak juga masrahin ke Sally Iya. buat ngurusin adik termasuk anak. Apalagi ini amanatnya almarhum mama, minta pengen sembuh aja. Oh, dia udah tahu kalau dia anaknya juga lagi sakit. Iya, cuma Almarhum. belum tahu sampai separah ini sakitnya. Makanya Sally kerja sambil ngurusin adik, sambil berapa kepala ya? 6 berarti. 6 kepala kamu Iya. pakai seorang diri. Kadang ada campuran kakak, anaknya kakak suka di rumah. Jadi ini kan paling bontok ya, Bungsu. bungsu paling bungsu ya. Terus masih ada adiknya lagi, kakaknya ini ya. Ada ini. Iya, langsung ini ya. Oh iya. Jadi begini, sahabat Rasyad, saya jumpa ini atas nama beliau. Ya, kita panggilnya Biasi ya. Ia memberitahu menyangkut masalah kisah-kisah ini yang sangat memilukan menurut saya ya. Milu. Maka dari itu sengaja saya panggil kalian untuk datang hal ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan gitu ya. Terus waktu almarhum meninggal pada saat itu, ini kan diamanatkan ya. Mungkin dia udah tahu kali ya bahwa ini akan lebih parah dibanding dulu ya. Karena saya mikirnya waktu mama udah beda ya. Iya. Saya udah tahu tanpa mama bilang kalau anak saya yang pegang. Jadi emang adik-adik tuh pengennya sama Sally aja. Makanya untuk buat Sally nikah lagi tuh mikir dulu, karena masih banyak tanggung jawab Sally buat adik-adik Sally sampai besar. Harapan Sally itu buat ya Sally kerja buat mereka gitu kan tiap harinya gitu. Tanpa harus mereka tahu Sally kerja kerasnya seperti apa, yang harus mereka gapai itu kayak sekolahnya yang rajin. Bisa nanti kalau udah besar bisa bantu. Itu aja. Kasih tisu dong. Ini. Wah, parah nih. Banyak yang bilang juga kayak kok kuat banget ya jadi Sally gitu. Tapi kan Sally cuma kayak berpikirnya positifnya, masih ada yang lebih susah dari Sally di luar sana, yang bebannya lebih berat mungkin. Makanya Sally selalu bilang sama adik, harus lihat ke bawah, jangan pernah tinggi hati atau sirik sama orang. Karena hidup kita itu bukan terlahir dari keluarga berada. Jadi harus prihatin dalam hal apapun. Apa yang Ai perjuangin buat kalian itu semata karena Ai pengen kalian bisa jadi Ai itu contoh buat kalian gitu. Pokoknya semenjak gak ada mama, apa-apa itu Sally semua yang handle. Ada juga kakak gitu yang ngebantu, saudara yang ngebantu, banyak. Iya. Cuma kan beda, nggak kayak Iya. Sally gitu. Iya mas. Ya ada amanah ya dari ibunda ya. Mungkin istilahnya ini buat pelajaran kita ya, menjadi alasannya bapak tidak bisa kerja karena menjaga adik dalam Iya. keadaan sakit ya. Adek terus ngejagain anak Sally juga. Oh, menjagain. Jadi dia jadi bapak, seorang bapak menjagain cucunya sekalian dengan Iya. si putri ini ya. Jadi Sally udah bilang nggak apa-apa, urusin dulu sampai pas sembuh. Nanti kalau udah sembuh bapak boleh kerja lagi, kita kerja bareng. Sally gitu. Dia bilang begitu bapak ya. Waktu itu kan waktu saya jumpa sama bapak ya, sama
biasa dulu dia pernah cerita kalau sebenarnya saya tuh masih semangat kerja ya. Ya, Cuma di lain posisi saya tidak bisa tinggalin anak saya dalam keadaan kondisi seperti ini, apalagi masih pada sakit ya, lagi sakit seperti itu. Jadi masalah ini kan proses pengobatan ya. Alhamdulillah ya, menyangkut masalah pengobatannya. Cuman di lain sisi walaupun di cover BPJS ya, tetapi pasti kan butuh biaya ya. Biaya ya, itu yang membuat kamu lagi kesulitan ya. Ya mungkin begitu Sobat Rasyad, kisah keluhnya ya, menyangkut masalah kisah-kisah. Ini status sekarang itu kontrak ya, ya kontrak ya, sama bapak, adik, ada berapa semua di situ dalam? ada itu di situ 4, 5 sama anak. Berarti 6 kamu kasih makan setiap hari. Iya. Kalau ada ya kasih, kalau nggak ada ya gimana lagi. Pernah nggak kamu sampai mau beli sesuatu begitu untuk menyangkut masalah isi perut ya, untuk adik-adik, tapi kamu nggak punya uang? Pernah nggak kamu alami itu? Pernah. Pengen ngebeliin apa gitu, tapi Nggak punya apa-apa. Apa nak? Wah, pengen baju. Ya nanti bapak beliin baju ya. Pengen baju. Itu bonekanya kok nggak dibawa? Ntar nangis loh. Ya. boneka. Hah? Oh, takut komputer. Terus bonekanya dinamain siapa? Siapa? Rangi. Pelangi. Wih, bagus namanya ya bonekanya ya, Pelangi ya. Pelanginya lagi bobo sekarang ya? Oh, iya, lagi bobo. Ya, mungkin seperti itu. Sobat Rasyad, kisah yang sangat pilu menurut saya ini. Apalagi seorang single parent. Jadi untuk ini kira-kira harapan kamu apa selama ini yang kamu dambakan gitu? Harapan saya pertama pengen adik saya sembuh. Ya, amin, Kedua, amin. biar bapak bisa kerja lagi. Terus kedepannya keadaan ekonomi lebih membaik. Lebih baik. Ya. Amin. Ya sih diam aja nih. Menyimak doang. Menyimak aja. Enggak, menurut Biasi, apa namanya, kamu kan tetangga ya. Ya. Masalah lingkungan dia sama bapaknya bagaimana? Masalah lingkungan dia di wilayahnya itu sebenarnya sih agak agak kurang gitu. Ya, tidak maksimal ya. Iya, tidak maksimal. Kontrakannya kecil ya waktu itu ya. Kecil. Ditempati 7 Banyak orang sama anak. kamu ya. Iya. 7 orang. Ya. 7 saudara ya. Enggak, sebenarnya ada berapa bersaudara ini? 7 7 ya? dari mama almarhum. Karena bapak kan punya anak yang satu bapak beda ibu juga. Oh iya. Tapi kalau itu pernah ada istilahnya membantu juga. Ada tapi dulu. Kadang. Oh iya. Ya sih, kenapa kamu tergerak hatinya untuk memberitahu tim Rasyad? Karena saya juga
pernah ada di posisinya mereka. Kalau kita nggak ada yang membantu mereka, siapa lagi kalau bukan ini? Berarti kamu juga punya kisah hidup nih. Ya, semua orang juga pasti punya Iya. kehidupan. Iya. Kita kalau ada yang ngebantu kita itu terasanya senang banget. Terus saya kalau ngebantu mereka terasanya plong gitu. Long ya. Ya. Iya. Itu sebenarnya kisah ini kenapa saya angkat menyangkut masalah sobat rahasia ini. Sengaja saya angkat ini. Saya harap kalian semua menanggapi tayangan ini dengan bijak ya. Istilahnya bukan saya memperlihatkan bahwa ini ada salah satu yang masalah ini yang tidak dapat saya uraikan sebenarnya. Ini sangat memperhatikan banget. Kira-kira cita-cita kamu apa? Menjadi dokter. Wih, pengen jadi dokter. Kalau kamu apa? Dokter juga. Oh, karena sering disayang sama dokter ya? Oh, dokternya di rumah sakit sayang nggak? Sayang. Saya rasa seperti itu, sobat rahasia. Jadi, mau apa? Ih, kok disembur? Malu? Malu sama siapa? Oh, orang-orang. Emang ini orang-orang siapa? Dia bilang orang-orang. Ini kan bukan monyet. Iya, lirik. Itu mah bukan. Ini mah bukan. Terus anggap aja ini bukan orang-orang, tapi teman-teman. Teman-teman sama orang-orang sama gak sih? Beda. Oh, beda. Beda. Apa perbedaannya? Bedanya orang-orang tuh orang-orang, kalau teman-teman itu teman-teman. Maksudnya gimana? Ya orang tuh banyak. Iya. Orang tuh cuma sekitar temen. Ada orang-orangan. Oh, gitu. Orang itu yang di sawah, orang-orangan. Wah, itu beda ceritanya. Oh, Bapak. Iya. Saya rasa kamu yang semangat ya. Harus berobat sampai sembuh ya. Ces dulu. Ces. Dokter juga ya. Ces dulu. Cita-citanya semua dokter. Karena dia dari ibu kan sakit-sakitan dia. Iya. Oh, terus dia sakit-sakitan juga. Mungkin dia dari situ ingin menjadi seorang pahlawan gitu. Iya. Betul. Ini seharusnya dia kelas 2 ya? Iya. Kelas Karena dua. sempat waktu itu minta pengen sekolah cuma lihat keadaannya. Seperti itu ya. Duduk aja repot. Iya, ini duduknya ambil gaya gitu kan. Sampai begini tengkurupnya. Kayak apa itu? Kodok yang melompat ya? Bener nggak? Ces dulu. Ces lagi semangat. Ih, jamnya bagaimana nyalain jamnya? Bagaimana? Lupa saya itu. Lupa. Wih, ya pelangi ya. Tatonya udah kehapus ya? Suka tatoannya? Enggak. Oh, tato bohongannya. Gimana sekolahnya? Ini sini, biar didengar orang. Sini. Sekolahnya gimana? Seru. Seru. Nah, sekarang kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 4. Yang paling gak teganya dia. Kalau misalkan posisi Sally lagi gak ada, sekolah jalan kaki, Berapa kilo? lumayan. Kira-kira Kalau ada dari Lewi Jambe sampai ke Cipambuan nggak bisa ya. Cibambuang. Iya, yang ke enggak yang ke arah stopan itu. Tapi di situ kan rame mobil ya. Iya, namanya mobil. Kamu hati-hati ya kalau nyebrang ya. Tapi kalau di mobil Ada yang berangin. Ada apa? Ada yang berangin. Oh, ada yang ada ini. nggak ada sapamnya. Ada security-nya. Oh iya, kamu hati-hati nggak ya kalau sekolah ya? Iya dulu. Iya.
Enggak, kalau di sekolah peringkat berapa? Peringkat. Belum merdeka. Kurikulum merdeka. Tidak boleh. Oh, tidak boleh ada begitu lagi. Oh iya, dulu saya masih ada peringkat-peringkat soalnya. Saya masih ingat waktu dulu saya sekolah. Oh, sekarang udah beda ya? Waduh. Peringkat ke-4 dari 5 murid. Wah, tidak. Tidak. Peringkat 1 dari Dari 1 murid. Oh, enggak. Wah. Enggak, Bapak pintar dulu. Mudah-mudahan pintarnya nular. Amin. Amin. Rezekinya juga. Amin. Ya. Tidak badannya. Enggak. Selalu. Si spek ini one pet. Jangan ngomong masalah badan soalnya. Dulu juga saya gemuk. Ya. Dulu gemuk. Gemuk. Sekarang jadi kurus karena, tapi kamu kurusnya karena bekerja kan? Iya. Bukan karena menderita batin kan? Beda. Pikiran. Sama sering sakit. Enggak, jangan sampai kayak biasi. Ya. Oke, saya rasa seperti itu sobat sobat rasyat. Ini salah satu apa namanya? Salah satu motivasi buat Sally. Dia seorang diri tapi dia masih kuat. Underwoman ya. Underwoman atau Wonder Woman. Underwoman. Dulu sih saya masih Underwoman. Oh, Under dirubah ya? Dirubah ya? Dirubah. Memang sekarang Wonder. apa sih sekarang? Dari dulu Wonder Woman. Cara Batman. Eggman. Batman. Iron Man. Iron Man. Spiderman dong. Pak, oke, apa sebenarnya? Ini kan nggak selesai kalau begini. Transformer. Hah? Transformer. Itu mah laki-laki. Maksudnya ini perempuan. Apa sih istilahnya sekarang itu? Iya. Wanita kuat gitu. Sudah berubah. Transformer dulunya emang laki. Jadi cewek Transformer sekarang. kan? Iya. Jadi berubah. Iya, Iron Man. Iron Man. Pokoknya single mom Iron Man. Oh iya. Makanya jangan lupa buat Iron Man. Sumbangin. Berarti Underwoman ya. Dulu saya masih Wonder Woman. Oh, Wonder Wonder Woman. itu jendela. Iya, Ya, benar. woman wanita. Berarti jendela wanita. Jendela wanita. Oh ya, sudah. Nggak ada Inggris lagi. Indonesia aja. Ya. Wanita kuat. Ya. Wanita kuat. Wanita hebat. Itulah adalah sebagai motivasi buat sahabat Rasat. Sekian dari saya, mungkin bisa komen-komen yang bijaksana ya. Saya harap seperti itu. Sekian dari Rasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bercanda. Ces dulu. Coba. Ces dulu. Wih. Wah, yang paling lembut ini.